Wakil Gubernur NTB Haja Siti Rohmi Jalila turut hadir menyaksikan acara pelantikan pengurus baru tersebut. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kolaborasi penting untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan lingkungan di NTB. Ia berharap kedepannya para pengurus Persi dan Makersi dapat mengkoordinir semua kekuatan seluruh fasilitas kesehatan di NTB. Jadi sehat ini bukan keharusan ya, tapi kebutuhan. Nah, ini PR kita bersama bagaimana agar sehat menjadi satu kebutuhan ini terpatri betul di pikiran seluruh masyarakat NTB dan Indonesia. Jadi pola hidup bersih dan sehat jangan hanya jargon, tapi ini betul-betul menjadi sesuatu yang terpahami oleh masyarakat mulai dari TK sampai dengan mereka tua. Mereka tahu bahwa sehat itu adalah kebutuhan dan harus dijaga. Dan Persi menjadi satu instrumen yang sangat strategis di dalam kami membangun NTB. Kalau disampaikan bahwa saya menaruh perhatian pada masalah kesehatan, ini sebenarnya bukan suatu yang istimewa. Karena saya melihat kalau kita bicara IPM saja, Indeks Pembangunan Manusia, maka instrumen yang paling sulit untuk kita naikkan itu adalah dari sisi kesehatan. Angka harapan hidup, Bapak Ibu, ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Kalau orang bicara infrastruktur, dalam waktu bulanan dia bisa lihat hasilnya. Kalau bicara angka harapan hidup, wah ini butuh konsistensi, keseriusan, kesungguh-sungguhan yang mungkin puluhan tahun baru bisa kelihatan hasilnya. Kebetulan saya punya anak dokter, jadi punya mantu juga dokter, besannya juga dokter, jadi tahu betul gimana sulitnya jadi dokter. Terus pekerjaan dokter itu tantangannya ya, kata jadi kalau bukan passion itu susah ya, jadi akan stres terus jadi dokter. Jadi harus passion, harus betul-betul dicintai profesi itu sehingga apapun yang dilakukan itu dengan senang ya. Saya lihat ini suami istri ini kayaknya dokter itu passionnya ya. Jadi ya happy aja kelihatannya ya, kelihatannya mudah-mudahan benar ya. Jadi menjalani ya pekerjaan ini juga ditunjuk, kebetulan suami istri kan bukan maunya sendiri ya, karena ditunjuk oleh yang lain, gitu, diberi kepercayaan. Jadi amanah ini mudah-mudahan bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Ini perjuangan kita bersama bagaimana agar kesehatan di NTB itu diletakkan sebagai top priority. Tanpa sehat kita nggak bisa belajar, tanpa sehat kita nggak bisa bekerja, nggak bisa ibadah juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi landasan kita sehingga apapun yang kita laksanakan ke depan kita happy, kita senang ya, sesulit apapun tantangannya pasti ada jalan. Senada dengan Umi Rohmi, Ketua Umum Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit atau Makersi, Profesor Dr. Agus Purwadianto SHMSI juga mengucapkan selamat kepada para pengurus yang dilantik. Selamat bekerja pada Ketua Persi dan Ketua Makersi Wilayah yang tadi slogannya ternyata cocok dengan lagu himne maupun mars Persi ya. Tagline-nya berkolaborasi, itu bagus karena rupanya bisa diselesaikan di domestik juga ya. Mudah-mudahan ditiru oleh yang lain. Jadi tagline ini adalah memang tagline yang baik dan insya Allah memang hemat saya, karena saya banyak dibesarkan di Ikatan Dokter Indonesia di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jadi interkolaborasi itu satu keniscayaan ya, karena hanya tinggal rumah sakit yang sekarang diharapkan menjadi pada pemersatu, karena yang lain-lainnya itu udah mulai saya akan terusin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Makersi, alhamdulillah saya bersyukur diajak oleh Pak Bambang, Pak Ketua Umum Persi yang terhormat, selalu diajak jalan-jalan. Kalau zaman sebelumnya Ketua Makersi nggak pernah diajak gitu. Nggak pernah ketemu, jadi saya masih bisa jalan-jalan ketemu teman-teman. Ya ini sesuai dengan amal ibadah juga sih.
Jadi Pak Bambang Wibowo ini alma maternya lebih banyak daripada saya. Beliau dulu adalah Dirjen Yankes, saya adalah Kepala Badan Litbang. Jadi anggarannya itu eselon 1 Kepala Badan Litbang itu lebih kecil dari Direktur Rujukan. Itu terjadi, itu eselon 2 anggarannya lebih banyak daripada eselon 1. Makanya sekarang juga gitu, saya ngikutin beliau saja gitu. Alhamdulillah berkah gitu. Jadi tadi malam juga disuruh ditraktir. Kenduren itu. Jadi kami Makersi beruntung karena selama ini kode etik Rumah Sakit seluruh Indonesia itu luput dari pengesahan, dan alhamdulillah tanggal 19 Oktober yang lalu dalam seminar nasional itu dan direncanakan adanya Munas ataupun kongres luar biasa dari Persi, dan sudah kita laksanakan pada bulan November, dan kami sudah menyelesaikan kode etik rumah sakit yang sebentar lagi nanti menjadi pegangan kita bersama, dan insya Allah banyak dipakai nantinya untuk rujukan dari akreditasi ya. Dalam TKRS 12 itu ada rujukannya di Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Bapak dan Ibu sekalian, jelas bahwa dengan adanya kode etik dan saat ini kami sedang berproses untuk menyelesaikan pedoman tata laksana penegakan kode etik rumah sakit. Dan insya Allah itu akan menjadi pelengkap dan menjadi tugas kita bersama, dan tentu saja tugas dari kami untuk nanti akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya, karena kami yakin bahwa etika rumah sakit itu adalah rohnya kebaikan-kebaikan dari semua yang disampaikan dalam himne, mars maupun tadi sambutan dari Ibu Ketua Persi wilayah NTB. Jadi ADART kita hanya mengamanatkan jumlah Makersi wilayah itu hanya 5 orang maksimum. Kami di pusat juga 9 orang. Jadi memang diharapkan memang kelihatannya mirip seperti kayak majelis yang untuk menyelesaikan perkara. Tapi kita tahu bahwa itu kayak cara berpikir kuratif. Ininya adalah kita juga promotif preventif, sehingga ada fungsi-fungsi pembinaan, ada fungsi-fungsi pencegahan, dan juga promosi tentang etika rumah sakit. Insya Allah itu akan menjadi lem perekat dari keutuhan organisasi kita bersama. Oleh karena itu salah satu di antara yang kita concern adalah interprofesionalitas, jadi interkolaborasi antar PPA, profesional pemberi asuhan yang ada di rumah sakit, yang de facto adalah memiliki organisasi profesi masing-masing. Nah, itu adalah salah satu sumber konflik, dan mudah-mudahan kita semua Persi ini meredam melalui para direktur rumah sakit. Oleh karena itu sekali lagi perlu disadari bahwa direktur rumah sakit termasuk satu eselon di bawahnya, yaitu manajer rumah sakit, adalah profesi luhur. Jadi tagline kami adalah direktur rumah sakit dan manajer rumah sakit adalah profesi luhur. Kenapa? Karena mereka mampu memveto atau mengatur atau mengatasi semua keputusan profesional dari PPA yang mengklaim dirinya adalah profesi luhur. Nah, oleh karena itu perlu disadari, insya Allah nanti ke depan, bahwa kompetensi direktur rumah sakit mudah-mudahan menjadi satu profesi, jadi bukan sekedar akademisi ya. Jadi ada profesi yang mudah-mudahan nanti ada tempat untuk saling belajar, memberi dan menerima, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal ibadah, selain juga mungkin memperoleh sebutan-sebutan profesi yang tersendiri. Kemudian kita juga memahami di dalam ADART kita bahwa penanganan etika rumah sakit itu ada 2 tahap, yaitu kita akan mengempower Makersi wilayah. Nah, oleh karena itu dengan pengalaman Pak Ketua Persi yang sebelumnya, mudah-mudahan bisa udah tahu jeroannya gitu, jadi lebih mudah untuk meredam dan mencegah dan juga malah membina, meningkatkan etos kerja dari Persi sebagai satu organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu Makersi wilayah mudah-mudahan bisa empowered. Jadi kalau ada kasus semacam tadi luberan dari, sebenarnya upayanya interkolaborasi, tapi luberannya bisa menjadi
kompetisi. Nah, mudah-mudahan luberan-luberan tadi bisa diredam oleh Pak Ketua Makersi Wilayah bersama seluruh jajarannya. Sekali lagi memang itu yang kita harapkan, dan insya Allah etika rumah sakit bukan menjadi penghambat dari kemajuan, justru adalah menjadi pendamping dan menjadi tenaga ya, pendorong bagi kebaikan-kebaikan kita bersama. Insya Allah kita menjadi ahli sorga semuanya. Hadir pula mendampingi Wagub pada acara tersebut, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Direktur RSUP Provinsi NTB, dan para stakeholder terkait.